Sehat selalu, ya. Sehat selalu, Bang Iman. Aiman, Icat. Ya. Semangat. Oke, baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ditempel sana. Tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Selamat malam, pemirsa. Siapa sangka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan kejutan dalam vonis hukuman pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, yang dituntut pidana seumur hidup dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Kemudian saudara, Putri Chandrawati, istrinya, dituntut jaksa pidana 8 tahun penjara, namun vonis majelis hakim menjadi 20 tahun penjara. Pelecehan seksual yang mati-matian diakui Putri nyatanya tidak terbukti. Hakim menilai justru Putri sakit hati terhadap Yosua. Sementara itu, kejujuran Barada alias Bayangkara II, Richard Eliezer, berubah menjadi hukuman ringan. Dituntut sebelumnya 12 tahun penjara. Majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Barisan pendukung Eliezer pun bersorak gembira. Eksklusif, saudara, saya menjemput Eliezer ke rutan Bareskrim Polri sebelum hakim mengetuk palu nasibnya di pengadilan. Saya juga mengikuti iring-iringan mobil tahanan kejaksaan yang membawa Icat alias Richard Eliezer. Pemirsa, saya Aiman Wicaksono. Inilah The Prime Show with Aiman. Ujian Eliezer dan misteri sakit hati Putri. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 13 Februari, 4 hari setelah melewati hari ulang tahun ke-50, Ferdi Sambo mendapat kado hukuman mati atas perbuatan keji berlapis. Mulai dari merencanakan skenario palsu membunuh Yosua, ikut membunuh dan melibatkan banyak anak buah di institusi Polri untuk merusak dan menghilangkan alat bukti. Sementara sang istri Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Cerita pelecehan seksual yang mati-matian dipertahankan Putri nyatanya tidak terbukti. Motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. 2 terdakwa lainnya, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sang justice kolaborator Richard Eliezer Budiang Lumiu divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Air
mata haru Eliezer tak terbendung atas vonis hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana. Ruang persidangan riuh disambut lega dan syukur para pendukung Richard Eliezer. Mereka percaya keadilan mendukung kejujuran Richard Eliezer. Saya berada di Mabes Polri Jakarta Selatan dan di sini saudara adalah safe house. Banyak yang tidak mengetahui apa itu safe house dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Eliezer, di mana ia ditempatkan di dalam sebuah tempat khusus yang berada di Mabes Polri ini. Dan safe house itu berubah-ubah. Tapi untuk kali ini sempat ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok dan kemudian dipindahkan ke sini. Tidak banyak yang tahu Richard Eliezer berada di safe house di Mabes Polri. Dan saya akan mengikuti nanti saudara, termasuk nanti saya akan menunggu mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membawa Richard Eliezer. Saya akan menempel di mobil tersebut untuk kemudian saya berangkat bersama dengan Richard Eliezer menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal saudara yang memang menjadi perhatian di sini. Yang pertama adalah kejujuran Eliezer, yang kedua bagaimana kemudian nanti vonisnya ditetapkan. Tentu ini menjadi perhatian dan saya akan kupas eksklusif di The Prime Show with Aiman. Saudara, ini adalah mobil dari mobil tahanan Richard Eliezer yang akan membawa Richard Eliezer di sana nanti. Kita akan lihat mobil kejaksaan, saudara. Izin ya Pak, sebentar Pak. Nanti saya akan bersama-sama untuk mengiringi Richard Eliezer dari Mabes Polri ini menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, saya masih menunggu, masih dilakukan proses administrasi. Saya melihat di sana saudara, kalau Anda lihat itu adalah mobil tahanan, mungkin agak susah Anda melihatnya karena agak jauh. Proses administrasi masih dilakukan karena Richard Eliezer berada di safe house yang dititipkan oleh LPSK di Mabes Polri ini. Ada di tahanan Mabes Polri, dia berada di basement. Saya juga pernah masuk ke tahanan Barreskrim Mabes Polri untuk kemudian mewawancari eksklusif pada waktu itu Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Posisinya ada di sebelah kiri saya dan ada di sebelah kanan sana. Dan dia ada di basement. Dan sekarang tengah dilakukan proses administrasi yang menjadi prosedur apabila ada tahanan yang dititipkan untuk kemudian berangkat menuju ke pengadilan. Jadi kita akan tunggu saudara di sini nanti mobil tahanan, saya akan bersamanya nanti. Meskipun tentu tidak satu mobil tahanan, tapi saya akan mengiringi Richard Eliezer dari safe house yang saat ini berada di Mabes Polri Jakarta menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan final vonis dari Bayangkara II Barada Richard Eliezer, polisi dengan pangkat paling rendah tapi mendapatkan apresiasi karena kejujuran yang luar biasa. Tidak ada tersangka Ferdi Sambo, tidak ada tersangka Putri Chandrawati, tidak ada tersangka Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, tidak ada tersangka yang lain, termasuk 6 polisi yang kini tengah menghadapi sidang dan akan divonis dalam kasus obstruction of justice. Ada 5 yang terkait dengan pembunuhan dan 6 yang terkait dengan obstruction of justice. Semuanya tidak akan ada jika Barada Richard Eliezer tidak membuka kasus ini. Tentu ini menjadi pertimbangan hakim, apakah nanti akan divonis sesuai dengan tuntutan 12 tahun penjara atau jauh lebih rendah dari itu. Kita akan melihat nanti, saya akan saksikan dan saya akan cermati bagaimana kemudian pertimbangan-pertimbangan hakim. Saya akan mengikuti pula Richard Eliezer dari Mabes Polri ini menuju ke PN Jakarta Selatan. Eksklusif saudara di The Prime Show with Aiman. Hai Pak, Aiman. Ada jaksai nggak Pak? Ada. Ya. Pak Jaksai? Ya, Pak Widodo ini saudara, ini adalah sosok yang selalu mengantarkan Richard Eliezer di mobil tahanan ini. Pak, cerita dikit dong Pak. Ada pernah dengar Richard Eliezer kenapa begitu misalnya dan lain sebagainya? Supaya nggak? Pak. Ada ini misalnya ada mendengar apa gitu misalnya atau menangis?
Saya kan di bawah mobilnya, berarti yang nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Oh, Yang biasanya di belakang ya, Pak. di belakang ya Pak. Iya. Oh. Tapi mungkin ada hal-hal yang Bapak ingat, kan ini berapa? Hampir sekitar 3-4 bulan, 6 bulan ya, kurang lebih. 6 bulan Bapak yang nganter terus ini? Iya, iya. Luar biasa. Dengan mobil ini selalu ya? Iya. Ini mobil yang mengantarkan Yang Richard ini Eliezer? Iya, sama yang mobil yang agak kotak yang satu itu. Ada Oh. 2 mobil. Oke. Siapa yang nganterin biasanya Pak? Yang bareng sama Richard Eliezer siapa? Ya, biasanya Pak Pompi, terus Pak JPU-nya? ya, Oke. yang damping. Terus ada lagi pengawal polisi dari Polres. Iya, LPSK juga di sini ya? Iya, LPSK. Bapak dari ini juga, Kejaksaan? Oh, dari Bareskrim Pak ya? Oke. Oke. Ini nanti ya Pak ya? Jadi berangkat jam berapa biasanya Pak nanti Pak? Bentar lagi berangkat. Sebentar lagi nih ya? Nanti saya ikut di belakang Pak ya? Oke, saya akan ikut saudara nanti, cuma memang mungkin nggak boleh masuk ya. Tapi saya akan nempel Bapak, saya izin Pak Widodo, nanti bareng-bareng untuk kemudian kita sama-sama ke PN Jakarta Selatan, saudara, untuk menyaksikan vonis dari Richard Eliezer. Ini adalah ruang tahanan Bareskrim Mabes Polri, saudara. Nanti Richard Eliezer akan keluar dari ruangan ini. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Saya akan coba nanti untuk melihat Richard Eliezer langsung, saudara, eksklusif di The Prime Show with Aiman. Kita akan sama-sama melihat, saudara, nanti. Ini mobil sudah menyala, saudara, dan nanti kita akan lihat nanti bagaimana kemudian Richard Eliezer akan dibawa di mobil tahanan ini. Dan saudara, nanti kita akan melihat sama-sama, saudara, ini adalah satu tingkat menuju ke ruang tahanan Bareskrim Mabes Polri, di mana Richard Eliezer dititipkan sebagai tahanan di sini, dan hari ini akan berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan pembacaan vonis oleh hakim terkait dengan terdakwa Richard Eliezer. Kita akan tunggu sama-sama nanti. Saya akan melihat nanti bagaimana kemudian Richard Eliezer keluar dari tahanan Mabes Polri dan kemudian nanti akan berangkat ke PN Jakarta Selatan. Hai Bang. Abang. Bang Eliezer, sehat selalu ya. Sehat selalu Bang. Gimana? Aiman, Icat. Oke. Oke. Sehat selalu ya, Icat ya. Sehat selalu. Semangat. Oke. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ditempel sana. Ayo Icat. Semangat Icat. Oke. Dan saudara, ini adalah mobil provos yang mengawal Richard Eliezer, dan ini adalah mobil Jaksa Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian membawa Richard Eliezer. Kita akan ke sana. Anda bisa melihat sana, saudara. Ada 4 mobil ya, pengawal dari Mabes Polri yang pertama, kemudian mobil tahanannya, dan 2 pengawal dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan saudara, saya sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard Eliezer juga sudah masuk untuk siap untuk melaksanakan atau mendengarkan pembacaan vonis dari hakim. Dan ini Anda bisa melihat ini adalah ibu-ibu ya, ada mbak-mbak juga ya. Ini adalah barisan pendukung Richard Eliezer yang hari ini khusus datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan support semangat bagi Richard Eliezer. Ini ada juga sebelah sini, saudara. Ada banyak juga kemudian yang masih menunggu. Nanti saya akan masuk ke dalam, saudara. Saya akan menuju ke dalam. Ya.
Ini saya mau menunjukkan pada Anda, ini dari pendukung Richard Eliezer. Iya. Luar biasa. Ini tulisannya boleh? Iya, terima kasih Bu. Mas Aiman. Ini Mas Aiman saya boleh baca Bu? Wicaksono. Iya. Save Baradae Torang Deng Icat. Apa artinya Bu? Itu orang Deng Icat itu kita bersama Icat. Icat. Oke. Ini dari Sulawesi Utara atau gimana? Kita dari Jakarta. Oke. Ini banyak sekali loh ini. Mas Aiman. Yang lain udah di sana? Udah. Ayo. Ini masih terus berjaga, saudara, dibuat pagar betis oleh teman-teman dari pihak kepolisian. Ini pangkat Bribda atau Brigadir Polisi 2. Dan ini paling ramai ini ya dibanding Senin Selasa kemarin ya, sidang Sambo dan sidang Kuat segala macam itu. Hari ini paling ramai ya. Ini berdasarkan pengakuan dari yang berjaga. Memang setiap hari berjaga di sini. Ini adalah hari Rabu pada saat pembacaan vonis Richard Eliezer yang paling ramai. Anda bisa melihat saudara di atas sana juga. Nih. Saudara, ini ada orang-orang yang hadir di sini, Mama Eliezer. Ada Mbak siapa namanya? Kirsten. Iya. Ini asal dari Ambon ya? Iya. Oh, tapi tinggal di Bekasi sebenarnya Dari ya? Bekasi sementara. Iya. Khusus untuk datang Khusus Richard untuk Richard Eliezer. Datang terus ini? Datang Udah terus. berapa kali ke sini? Berapa bulan berarti? Sebenarnya datangnya dari bulan Desember karena kan kuliah juga. Oh, masih kuliah? Iya, mahasiswi. Ini nggak kuliah sekarang? Ntar jam 1. Jadi Online. Oh, online. Ya, aman. Oke, aman. Jadi kuliah apa? Kuliah sastra Inggris Universitas Kristen Indonesia. Oke. Iya. Oke. Menyempatkan ke sini? Iya. Tugas sudah dikerjakan tapi? Sudah. Luar biasa ini. Ini ada ibu-ibu juga selain dari Mbak Iya. Kirsten ini, ada ibu-ibu dari Padang, Sumatera Barat, dari yang Purwokerto juga, dari Jogja. Luar biasa ini. Semarang ya. Semangat ya Bu ya, tapi kita nggak bisa mengintervensi putusan hakim, apapun harus kita hormati ya. Tentu harapan dan doa ibu pasti didengar oleh Tuhan kan itu ya. Amin. Ini luar biasa kita lihat ya. Ini luar biasa ini. Ya, pelan-pelan Ibu, pelan-pelan ya Bu ya. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan Ibu. Awas hati-hati di atas ya Bu. Ini luar biasa memang saudara, ini suasananya. Richard Eliezer sudah masuk ke dalam ruang sidang, tapi ibu-ibu ini menyaksikan langsung di sana. Banyak sekali. Dan saya akan coba masuk ke dalam sekarang. Sorry, maaf ya. Jelaskan bahwa sebagai anggota Tamtama Brimob, dia tidak menganalisa perintah, dia hanya melaksanakan perintah.